Perkenalkan, nama saya Julian Nathanael, absen 19 dari kelas 12 MIPA 1. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji daya hantar listrik larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Tujuan yaitu yang pertama, untuk mengetahui perbedaan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan nyala lampu dan banyak gelembung pada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Rumusan masalah yang pertama, apakah larutan asam cuka, larutan garam, larutan sabun, larutan kapur sirih, dan air jeruk nipis dapat menghantar listrik? Yang kedua, apakah larutan asam cuka, larutan garam, larutan sabun, larutan kapur sirih, dan air jeruk nipis termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit? Kajian teori, larutan adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Zat yang jumlahnya lebih sedikit dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Svante Arrhenius, ahli kimia terkenal dari Swedia, mengemukakan teori elektrolit pada tahun 1884. Menurut Arrhenius, larutan elektrolit dalam air terdisosiasi ke dalam partikel-partikel bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut ion, atau ion positif dan ion negatif. Larutan ini memberikan gejala berupa menyalanya lampu atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan elektrolit mengandung partikel-partikel yang bermuatan kation dan anion. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday, diketahui bahwa jika arus listrik dialirkan ke dalam elektrolit, akan terjadi proses elektrolisis yang menghasilkan gas. Larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Hal ini disebabkan karena zat terlarut akan terurai sempurna, sehingga dalam larutan tersebut terdapat banyak ion-ion. Kemudian yang kedua, larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan lemah. Hal ini disebabkan karena zat terlarut akan terurai sebagian, sehingga dalam larutan tersebut sedikit mengandung ion. Kemudian yang terakhir, larutan non-elektrolit. Larutan ini molekul-molekulnya tidak terionisasi dalam larutan, sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang dapat mengandungkan arus listrik. Hipotesis, pada larutan elektrolit akan menghasilkan gelembung di sekitar elektroda dan lampu menyala, sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak menghasilkan gelembung di sekitar elektroda dan lampu tidak menyala. Variabel. Yang pertama, variabel bebas, yang terdiri dari jenis larutan, yang meliputi cuka, garam, gula, sabun, sirup, jeruk nipis, dan kapur sirih. Kemudian yang kedua, variabel terikat, yang terdiri dari banyaknya gelembung dan nyala lampu. Kemudian yang terakhir yaitu variabel kontrol, yang meliputi volume larutan, konsentrasi larutan, baterai 9 volt, dan elektrolit karbon, serta bohlam kecil. Cara kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kemudian, membuat rangkaian alat uji elektrolit seperti berikut ini. Kemudian, menyiapkan 6 buah gelas. Kemudian mengisi larutan yang sudah disiapkan tadi sebanyak 100 ml larutan dan memberi nama pada masing-masing gelas.
Kemudian, menguji setiap larutan dalam gelas dengan alat uji elektrolit dengan memasukkan kedua elektroda karbon dalam larutan tanpa kedua elektroda tersebut bersentuhan. Setelah itu, mengamati nyala lampu pada alat uji elektrolit dan gelombang yang dihasilkan pada elektroda. Kemudian, membersihkan elektroda dengan tisu sebelum menguji pada larutannya yang selanjutnya. Berdasarkan praktikum yang telah kita coba, dapat kita lihat bahwa larutan cuka menghasilkan gelembung namun lampu tidak menyala. Kemudian larutan garam menghasilkan banyak gelembung dan lampu menyala. Kemudian larutan sabun menghasilkan gelembung namun lampu tidak menyala. Kemudian larutan kapur menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Kemudian larutan jeruk menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Kemudian larutan gula tidak menghasilkan gelembung sama sekali dan lampu tidak menyala. Kemudian larutan yang terakhir yaitu larutan sirup tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Kesimpulan, pada praktikum ini didapatkan bahwa larutan garam merupakan larutan dengan tingkat hantaran listrik kuat karena memiliki gelembung yang banyak di sekitar elektroda dan bisa menyalakan indikator lampu dengan sangat terang. Selain itu, larutan cuka, sabun, kapur sirih, jeruk merupakan larutan elektrolit lemah dengan adanya gelembung di sekitar elektroda meskipun bohlam tidak menyala.
Kemudian, larutan gula dan larutan sirup termasuk larutan non-elektrolit karena tidak menghantarkan listrik atau bohlam tidak menyala dan tidak terdapat gelembung. Sekian praktikum dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.